Sebelumnya, Om Swastiastu, Tabes Selamat, Lingkungan Lata, Salam Serujut Kendeng Meleta. Perkenalkan, nama saya Rastiani, NIM 19000085, kelas C, semester 6, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Purana, yaitu menjelaskan atau menceritakan cerita dari kitab Purana, yaitu Perang Ganesha. Langsung saja. Ketika Siwa memberitahukan mereka demikian, akhirnya mereka mulai memiliki keputusan yang tegas. Mereka mulai bersiap dan segera ke istana Dewa Siwa. Melihat kedatangan para Gana Dewa Siwa yang bersiap dengan berbagai senjata, maka Ganesha kemudian berkata demikian. Ganesha berkata, "Selamat datang para pemimpin Gana sekalian yang telah membawa perintah Dewa Siwa. Aku hanya seorang diri, dan itu pun dalam wujud seorang anak kecil yang akan melaksanakan perintah Dewi Parwati. Akan tetapi, biarlah sang Dewi menyaksikan kehebatan putranya, dan biarkan juga Dewa Siwa menyaksikan kehebatan para gananya. Peperangan antara pihak Siwa dan Parwati adalah peperangan antar pasukan yang istimewa dengan melawan seorang anak kecil. Kalian adalah ahli dalam berbagai seni perang dan telah berperang dalam berbagai jenis perang. Sedangkan aku belum pernah berperang sebelumnya. Aku hanyalah seorang anak kecil dan aku hendak berperang sekarang. Akan tetapi jika kalian dibuat malu, maka itu akan sangat memalukan bagi Siwa dan Parwati. Akan tetapi itu tidak akan terjadi pada diriku. Jika aku kalah, maka hal yang sebaiknya akan terjadi, maka Siwa dan Parwati akan dibuat malu, bukan aku. Akan tetapi itu tidak akan terjadi pada diriku. Jika aku kalah, maka hal yang sebaliknya akan terjadi, maka Siwa dan Parwati. Wahai para Gana sekalian, perang harus dilakukan. Setelah menyadari kenyataan ini, kalian harus menjunjung majikan kalian, dan aku akan menjunjung ibuku. Perang jenis apa yang kalian inginkan? Biarlah apa yang harus terjadi. Tidak seorang pun di ketiga dunia ini akan sanggup menghalanginya." Dan Brahma pun berkata, ketika diberikan kata-kata seperti itu oleh Ganesha, maka mereka segera menerjang Ganesha dengan senjata lombak pendek yang siap di tangan masing-masing, dan juga berbagai jenis senjata lainnya. Dengan menggerakkan giginya meraung menggeram, mereka menerjang sembari berkata, lihatlah, dan para Ganesha kemudian menerjang ke arahnya. Nandin adalah pertama kali menyerang dan menarik kaki Ganesha. Dalam menariknya, selanjutnya datanglah dan menangkap kaki yang lainnya. Kan tetapi sebelum kedua Gana itu berhasil menarik kaki Ganesha, ia terlebih dahulu merangkul tangan mereka dan membuat kedua Ganesha terpaksa melepaskan pegangannya. Kemudian dengan menggunakan senjata lombaknya dan berdiri di gerbang istana, ia menggempas para Gana. Ada yang mendapatkan patah tangannya, dan ada yang punggungnya terkoyak, ada yang kepalanya terpenggal, dan ada yang hancur kepalanya. Ada yang lututnya hancur dan bahu terluka parah. Mereka yang maju pasti mendapatkan luka parah. Beberapa ada yang tersungkur di tanah, sedangkan yang lainnya
berlalian, kemudian ada yang kakinya patah dan beberapa lagi melarikan diri kepada Siwa. Sekarang tidak siapapun di antara mereka yang berani berdiri di hadapan dengan Ganesha, sebagaimana kijang yang akan mengambil langkah serbu jika melihat seekor singa. Demikianlah para Gana yang jumlahnya ribuan berlari menyelamatkan nyawa mereka. Selanjutnya Ganesha kembali ke gerbang dan berdiri di sana. Satu bagian dengan sloka 18. Dalam keadaan itu ia bagaikan sang dewa kematian yang siap memangsa siapapun. Dewa kematian yang amat mengerikan yang menampakkan diri pada akhir zaman. Pada waktu itu atas desakan Narada, semua dewa termasuk Wisnu dan Indra berdatangan ke sana. Dengan berdiri di hadapan Siwa dan menundukkan kepala, memberi hormat dengan keinginan agar mendapatkan keselamatan dari beliau. Mereka berkata, "Wahai dewa, berikanlah Anda memerintahkan kami. Anda adalah Brahman yang tertinggi, penguasa semuanya, pencipta, pemelihara, penghancur seluruh ciptaan. Semua adalah pelayanan Anda. Anda sebenarnya terbebas dari segala pengaruh, akan tetapi dengan pimpinan rohani Anda memasuki sifat rajas, sattvika, dan tamaska. Wahai Tuhan, permainan rohani apakah kiranya yang sedang Anda mainkan sekarang ini?" Dan Brahma pun berkata, "Wahai Narada, mendengar kata-kata mereka itu dan melihat para Gana yang telah diporak-pondakan seperti itu, maka Dewa Siwa mulai menyampaikan semuanya." Narada, Siwa yang merupakan penguasa segalanya, suami dari Parwati, dengan tersenyum kemudian memberitahukan demikian. Siwa bersabda, "Brahma, dengarkanlah seorang anak kecil sedang berdiri di gerbang istanaku. Ia amat kuat dan memiliki senjata sakti datangnya. Ia mencegahku masuk ke dalam ruangan istanaku sendiri. Ia berperang dengan sangat hebat. Ia memporak-porandakan para persaudaraku, dan secara paksa ia berhasil mengalahkan para Ganaku. Ia berperang dengan sangat hebat. Ia memporak-porandakan semua seisi istanaku. Oh Brahma, kau sendiri yang harus pergi ke sana. Anak kecil ini harus dibuat senang. Brahma, kau harus melakukan segalanya agar ia bisa dikendalikan." Brahma pun berkata, mendengar sabda sang dewa dan masih dalam keadaan belum mengetahui sepenuhnya apa yang akan terjadi, dengan terbutakan oleh ilusi, "Wahai terkasih, aku kemudian pergi kepada Ganesha dengan ditemani oleh para resi. Melihat aku mendekat, Ganesha yang sangat sakti dengan murka mendekatku dan mencabut kumis dan jenggotku. Ampuni aku. Aku datang tidak untuk berperang. Aku adalah seorang Brahmana dan harus diberkati. Aku datang untuk membawa perdamaian dan tidak akan mengganggu Anda." Sembari berkata demikian, Brahmana Ganesha yang heroik akan anak kecil yang memiliki kekuatan yang tidak terhingga itu mulai mengangkat tombaknya. Melihat Ganesha yang bersiap mengangkat senjatanya, maka segera saja aku berlarian mengambil langkah 1000. Dan lainnya yang berteriak, "Pergi, pergi!" juga diserang olehnya. Dengan senjata hebat itu ada yang jatuh tersungkur sendiri dan ada pula yang dibuat tersungkur olehnya. Beberapa di antara mereka adalah yang berlari kepada Siwa dan menceritakan semua kejadian itu kepada Siwa. Melihat mereka dalam keadaan itu dan setelah mendengar kabar itu, maka Siwa yang ahli dalam berbagai permainan rohani kemudian menjadi murka. Beliau memerintahkan Indra dan para dewa yang lainnya, para hantu, makhluk halus, dan roh-roh di bawah pimpinan Kumara untuk menyerang Ganesha. Atas kehendak Siwa,
Mereka semua hendak membunuh Ganesha dengan mengangkat senjata sebagaimana mestinya. Mereka kemudian menyerang Ganesha dan berbagai arah. Senjata apapun yang mereka bawa semuanya diarahkan kepada Siwa. Perang yang dahsyat ini menyebabkan terjadi teriakan dan jerit tangis di ketiga dunia oleh makhluk yang bergerak dan yang tidak bergerak. Penghuni seluruh alam semesta menjadi panik dan merasakan ketidakpastian. Masa hidup Brahmana belumlah berakhir, akan tetapi seluruh semesta telah mengalami kehancuran yang tidak pada waktunya. Sudah pasti ini adalah kehendak Dewa Siwa. Dewa yang berwajah 6 dan para dewa yang lainnya gagal menggunakan senjata mereka, dan ini membuat mereka menjadi terheran-heran akan kekuatan Ganesha. Pada waktu itu, Sang Dewi yang merupakan ibu dari seluruh semesta yang memiliki pengetahuan yang khusus telah mengetahui keadaan yang menimpa seluruh semesta dan menjadi murka karenanya. Narada Sang Dewi kemudian menciptakan 2 buah sakti untuk membantu putranya. Sakti yang satu mengambil wujud yang sangat menakutkan dan berdiri di sana dengan mulut yang terbuka, bagaikan mulut gua di pegunungan yang gelap. Sedangkan sakti yang satunya mengambil wujud sebuah petir. Dia memiliki banyak tangan. Sakti ini berwujud besar dan menakutkan dan siap untuk menghancurkan siapa saja yang jahat. Berbagai jenis senjata yang dilemparkan oleh para dewa kepadanya ditangkap dengan mulutnya dan dilempar kembali pada para dewa. Tidak ada satupun senjata para dewa yang berhasil menyentuh senjata tombak Ganesha. Mereka berdua memperlihatkan kehebatan itu. Seorang anak kecil di sudut berhadapan dengan bertangan pasukan yang tak terhitung. Brahma lalu bersabda, sementara itu para peri kayangan mulai turun dengan membawa hujan bunga dan pesta candana di tangan mereka. Kau, dewa yang lainnya, yang ingin menyaksikan pertarungan itu, segera datang ke sana. Wahai Narada, hampir seluruh angkasa tertutupi oleh mereka yang ingin menyaksikan pertarungan itu. Satu bagian dari Sloka 54. Menyaksikan perang itu menjadi amat heran. Demikianlah kehebatan peran yang tidak pernah mereka saksikan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan di cerita Perang Ganesha. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahe.